Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wa hada ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Allah ta'ala wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyidihi wa yu'tim lahu ajra. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam serta sehat selalu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia, yang berjuang bersama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT. Melalui mimbar khutbah Jumat yang mulai ini, khotib berpesan pada diri khotib sendiri khususnya dan juga kepada segenap hadirin jamaah Jumat yang mulia pada umumnya untuk senantiasa tiada henti dan lelah dalam berusaha untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita, yakni dengan meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT, yaitu dengan menjalankan perintah Allah SWT dengan ikhlas, khusyuk dan penuh dengan tawakal, dan juga menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua tergolong para muttaqin, yaitu orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah dalam arti yang sebenarnya, serta sanggup mengamalkan tuntutan syariat Islam dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyidihi wa yu'tim lahu ajra." Dan barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, niscaya akan melebur dosa-dosanya dan membesar pahalanya. Quran surat At-Talaq ayat 5. Saudara-saudara, marilah kita makin menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan meningkatkan kehati-hatian agar tidak terseret oleh rayuan setan dan bujukan hawa nafsu, agar hidup kita selamat, sejahtera dan berbahagia dunia akhirat dengan meningkatkan aktivitas kesolehan dan banyak berbuat kebaikan dan kebajikan. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Barang siapa yang berbuat kebajikan, maka kebajikan itu tadi akan bermanfaat bagi dirinya. Dan barang siapa berbuat kejelekan, maka kejelekan tadi juga akan menimpa pada dirinya. Quran surat Fussilat ayat 46. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Manusialah yang sanggup mengemban amanat Allah SWT. Di atas pundaknya terdapat tugas-tugas mulia, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dengan baik. Baik kewajiban kepada Kholiknya maupun kewajiban terhadap dirinya maupun pada orang lain. Terutama kewajiban kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau keluarganya, baik tanggung jawab dalam masalah pendidikan agama maupun pendidikan umum, maupun nafkah sandang pangan dan papan sesuai dengan kemampuannya. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, manusia harus berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan keluarga menurut kemampuan yang ada. Kemudian dari mana kebutuhan nafkah itu diperoleh kalau kita tidak bekerja sambil mengharap rahmat dan Allah SWT? Bekerja yang kita lakukan itu namanya ikhtiar, dan sebagai orang yang beriman, ikhtiar itu tentu harus disertai dengan tawakal kepada Allah SWT. Juga disertai dengan penuh keikhlasan dan kerelaan mengemban tugas mulia untuk modal beribadah kepada Allah SWT. Bekerja dan berusaha adalah suatu yang sangat mulia. Bekerja apa saja asal dengan jalan yang benar dan halal, disertai dengan tidak mengabaikan kewajiban pada Allah SWT dan tidak melupakan kepentingan akhirat.
Sebab tidak sedikit orang yang bekerja mencari kekayaan duniawi, melupakan kepentingan dan keselamatan ukhrawi. Karena sibuk bekerja sehingga mereka rela meninggalkan kewajiban pada Tuhannya. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, Islam mendorong umatnya untuk bekerja agar menjadi manusia yang mulia dan mandiri serta tidak membebani orang lain. Oleh karena itu, bekerja tercatat sebagai ibadah karena sebagai bukti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam menghendaki agar kita sebagai muslim hendaknya memiliki etos kerja, agar kerja kita tidak sekedar memperoleh hasil maksimal tapi juga ada tujuan yang lebih mulia dan esensial, yaitu munculnya keyakinan kuat bahwa setiap usaha atau pekerjaan apapun akan berakhir menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri yang bisa dijadikan ukuran apakah kita memiliki etos kerja yang rendah atau tinggi. Salah satunya adalah orientasi ke masa depan. Muslim yang beretos kerja tidak hanya bermodal semangat tapi harus memiliki orientasi ke masa depan. Ia bekerja berdasarkan perhitungan dan rencana yang matang untuk terciptanya masa depan yang lebih baik. Dijelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya sebagai seorang muslim, orientasi kerjanya tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia tapi juga dengan membangun kehidupan akhirat. Seluruh aktivitas kerja di dunia harus disadari sebagai perjalanan menuju kehidupan akhirat yang hakiki. Seorang muslim yang beretos kerja memang harus berorientasi pada masa depan tapi juga berorientasi terbatas dunia, maka akan melahirkan sikap-sikap yang kontraproduktif dari kesungguhan bekerja. Sikap ini hanya akan melahirkan para pekerja-pekerja keras yang berjiwa sekuler, bahkan bukan mustahil cenderung serakah dan egois. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ciri etos kerja yang kedua adalah kerja keras. Al-Quran selalu memotivasi setiap pemeluknya untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi. Bahkan Islam memberi landasan yang mendasar bahwa semua kerja keras harus dilandasi niat yang benar, serta sadar bahwa setiap prestasi kerja kita akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa seseorang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala jika mengerjakan sesuatu dengan penuh ketekunan, optimal dan mempersembahkan karya yang terbaik. Sebagaimana diambil dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Allah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Bekerja secara profesional juga menjadi salah satu ciri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja. Ya, diambil dari hadis riwayat Baihaqi dari Salim dari bapaknya. Hadis ini jelas memberi apresiasi kepada setiap muslim yang bekerja dan berusaha. Islam membenci umatnya yang menganggur dan berbangku tangan menunggu belas kasihan orang lain. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, saya benci melihat orang di antara kalian menganggur, tidak melakukan pekerjaan yang menyangkut dunianya, tidak pula kehidupan akhiratnya. Islam tidak pernah membatasi jenis pekerjaan seseorang, yang penting halal. Islam juga tidak pernah mengukur kualitas pekerjaan dari hasilnya, tapi dari sisi kontinuitasnya. Ya, seperti dalam sebuah hadis, bekerjalah semaksimal mungkin yang kamu bisa lakukan, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan sendiri. Hanya saja amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah sedikit namun kontinu. Hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah. Pada ayat lain dari Al-Quran, surat As-Saraf ayat 7-8, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kewajiban, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah berharap.
Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa seorang muslim harus memiliki sibukan. Bila telah selesai sebuah pekerjaan, ia harus memulai pekerjaan lain sehingga kita tidak akan pernah menelantarai waktu yang sangat berharga. Mari kita selalu berdoa dan berusaha kepada Allah SWT, semoga kita dipermudah oleh Allah SWT dalam beribadah, bekerja, dan meningkatkan etos kerja kita dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Demikian khotbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi fathana bimalaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadih wa qala azza min qail innallaha malakatihi yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima. Sidang Jumat yang mulia, marilah kita berdoa. Allahumma fir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhu wal amwat innaka sami'u qarimu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna nasina aw aqta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa dzikrullahi akbar.